Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menenangkan hatimu kali ini, seperti Ia menenangkan langit di atas Mekkah pada hari kemenangan yang penuh kasih itu. Teman-teman sekalian, mari perlahan kita dudukkan hati, biarkan ia hening dan siap menerima kisah, karena pada kali ini kita akan menapaki salah satu perjalanan paling lembut dalam sejarah Islam, perjalanan pulang, bukan dengan amarah, tapi dengan cinta yang memaafkan. Hari itu, bumi menunduk, angin berbisik membawa kabar dari langit bahwa janji Allah telah tiba. Rasulullah Muhammad SAW memasuki kota kelahirannya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai utusan yang datang membawa ampunan. Kepalanya tertunduk rendah, dan di matanya ada air mata syukur yang tak sanggup ditahan oleh manusia biasa. Dan di antara gema takbir yang memenuhi udara, bergetarlah kalimat yang menghidupkan langit dan bumi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mari dengan jiwa yang tenang, kita renungi kembali kisah itu. Kisah ketika kasih menundukkan kebencian dan ampunan menjadi senjata paling perkasa. Beberapa tahun telah berlalu sejak tinta perjanjian Hudaybiyah mengering di atas pasir. Sebuah perjanjian damai di antara kaum muslimin dan Quraisy yang kala itu dianggap berat oleh banyak sahabat, namun disambut dengan senyum sabar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tahu bahwa setiap takdir memiliki waktunya dan setiap janji Allah akan datang tepat ketika manusia sudah lelah memperdebatkannya. Selama masa damai itu, Islam tumbuh seperti embun, tidak tampak gaduh, tapi menyelinap lembut ke setiap hati. Orang-orang datang ke Madinah, mendengar, memahami, dan akhirnya beriman tanpa pedang, tanpa paksaan. Namun, di suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar di atas lembah, perjanjian itu dilanggar. Sekutu Quraisy, Bani Bakar, menyerang Bani Khuza'ah, kaum yang telah bersekutu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka diserang di tengah gelap malam, darah menetes di tanah yang seharusnya dijaga damainya. Tangis kaum Khuza'ah terdengar sampai ke Madinah. Mereka datang dengan luka dan harapan, memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong kami, mereka telah mengkhianati perjanjian." Hati Nabi bergetar. Beliau bukan hanya pemimpin, beliau adalah rahmat yang hidup di tengah manusia. Dan dengan suara yang tenang namun tegas, beliau bersabda, "La nusrata ba'dal yaum illa li ahlil ahdi." Tidak ada penolong pada hari ini kecuali bagi mereka yang setia pada perjanjian. Dan sejak hari itu, Madinah tidak lagi diam. Pasir-pasirnya bergetar lembut oleh langkah persiapan, bukan karena haus perang, tapi karena ingin menegakkan janji yang dirobek manusia. Angin malam membawa kabar yang samar bahwa waktu kemenangan sudah dekat, bahwa ayat yang dahulu turun di Hudaybiyah kini siap menampakkan maknanya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat 1. Kemenangan yang tidak diukur dari darah, tetapi dari kesabaran dan keyakinan. Rasulullah Muhammad SAW menatap ke arah Mekkah, ke tanah yang dulu mengusirnya, dan di hatinya tumbuh doa yang lembut bahwa kelak mereka yang memusuhi akan datang kembali, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang pulang. Malam
Di Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa rahasia yang belum diungkap. Rasulullah bersiap memulai perjalanan besar, perjalanan yang tidak didahului genderang perang, tapi dibungkus oleh doa dan kerahasiaan. Beliau memerintahkan pasukan bersiap, namun tidak menjelaskan kemana mereka akan pergi. Bahkan para sahabat hanya menunduk dan mengikuti karena mereka percaya setiap langkah Rasulullah adalah langkah menuju kebenaran. Dalam kesunyian malam itu, beliau berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Allahumma astur alaina khabarana anhum. Ya Allah, sembunyikan kabar perjalanan kami dari mereka. Pasukan itu berjumlah 10.000 orang, 10.000 hati yang bersatu dalam satu keyakinan. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, hanya suara langkah yang berpadu dengan zikir. Rasulullah berjalan di barisan depan, wajahnya tenang, namun matanya memantulkan cahaya keyakinan yang dalam. Malam itu, bintang-bintang seolah menunduk karena tahu mereka sedang menyaksikan rahmat terbesar turun ke bumi. Dalam perjalanan itu, paman beliau, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, datang menyusul. Matanya berkaca-kaca karena beliau tahu janji yang Allah berikan di Hudaybiyah akan segera terwujud. Ketika pasukan sampai di lembah Mar Az-Zahran, Rasulullah memerintahkan setiap pasukan menyalakan api unggun. 1000 cahaya menyala serentak, menyebar seperti gugusan bintang di permukaan bumi. Dari kejauhan, Abu Sufyan memandang ke arah lembah itu. Cahaya-cahaya itu membuat lututnya bergetar karena belum pernah ia melihat pasukan sebesar itu dalam hidupnya. Ia mendatangi lembah itu dengan rasa takut dan penasaran, dan di sanalah takdir mempertemukannya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menatapnya lembut lalu bersabda, "Ya Aba Sufyan, alam ya'nilak anta lama alla ilaha illallah." Wahai Abu Sufyan, tidakkah sudah saatnya engkau mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Abu Sufyan menunduk. Suara hatinya pecah antara takut dan kagum. Lalu ia menjawab lirih, "Bi abi anta wa ummi, ma ahlamak wa akramak wa ausolak." Demi ayah dan ibuku untukmu, betapa engkau sabar, mulia, dan penyayang. Lembutnya wajah Nabi menembus dinding hatinya yang selama ini keras. Ia menatap beliau lagi dan di matanya mengalir air mata penyesalan. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang menggetarkan seluruh lembah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malam itu, di bawah cahaya 1000 api unggun, seorang musuh menjadi saudara dan rahmat Allah turun tanpa suara. Dan seolah meneguhkan malam itu, ayat yang dulu turun di Hudaybiyah kembali bergetar di hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran Surat An-Nasr ayat 1. Di lembah itu, pasukan besar menunggu fajar, sementara Rasulullah menatap ke arah Mekkah, kota yang dulu mengusirnya, yang kini akan disapa kembali dengan rahmat, bukan dengan balas dendam. Fajar perlahan menyingkap tirai malam di ufuk Mekkah. Langit berwarna lembayung dan gunung-gunung di sekitarnya berdiri diam, seolah sedang bersujud dalam takzim. 10.000 pasukan memasuki kota itu dalam senyap,
Tidak ada seruan perang, tidak ada pedang yang terhunus, hanya zikir yang bergetar lembut di antara langkah kaki mereka. Rasulullah menunggu untanya Al-Qaswa. Kepalanya tertunduk rendah hingga jenggotnya menyentuh pelana. Air mata mengalir di wajah yang suci itu, membasahi dada yang penuh syukur. Beliau berbisik pelan, seolah berbicara hanya pada langit. Allahumma la aisha illa aisul akhir. Ya Allah, tiada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Beliau tidak datang dengan dendam, teman-teman sekalian. Tidak menuntut balas kepada mereka yang dulu mengusir dan menyakiti. Beliau datang sebagai rahmat, membawa ampunan yang menenangkan bumi. Di sekeliling Ka'bah, 360 berhala berdiri kaku, menunggu saatnya runtuh oleh kalimat dari langit. Rasulullah mengelilingi Ka'bah sambil memegang tongkatnya di tangannya. Setiap kali menyinggung satu berhala, beliau mengucapkan firman Allah, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Dan setiap kali kalimat itu terucap, berhala pun roboh, satu demi satu jatuh ke tanah, seperti bayang-bayang yang tak sanggup berdiri di hadapan cahaya. Gema takbir memenuhi udara, dan Ka'bah pun kembali suci. Tempat pertama manusia bersujud, kini dibersihkan oleh manusia paling mulia. Penduduk Mekah berdiri dalam diam. Ketakutan menyelimuti dada mereka. Mereka tahu orang yang berdiri di hadapan mereka itulah yang dulu mereka usir, yang rumahnya mereka rampas, namun kini datang membawa kasih, bukan kemarahan. Rasulullah menatap mereka dengan pandangan yang lembut, lalu bersabda, "Ya ma'syar Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilum bikum?" Wahai orang Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka menjawab dengan suara gemetar dan mata yang basah, "Kami berharap kebaikan darimu, wahai saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Beliau pun tersenyum, senyum yang menenangkan seluruh kota, dan bersabda, "Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Pergilah, kalian semua bebas." Tangis pun pecah di antara dinding Ka'bah. Tidak ada pedang yang diangkat, tidak ada nyawa yang direnggut, hanya air mata yang jatuh bersama tasbih syukur. Hari itu, bumi menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang penakluk yang tidak datang untuk membalas, melainkan untuk memaafkan. Langit Mekah menjadi saksi bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kota, tetapi menundukkan hati. Setelah Ka'bah kembali suci, Rasulullah Muhammad SAW berdiri di ambang pintunya. Udara Mekah hari itu terasa berbeda, lebih lembut, lebih ringan, seakan setiap molekulnya ikut berzikir bersama beliau. Orang-orang Quraisy berdiri berdesakan di hadapan Ka'bah. Wajah-wajah yang dulu sombong kini tertunduk, dan yang dahulu menghina kini menangis. Mereka menunggu kata pertama dari lelaki yang dulu mereka usir dari tanah ini. Rasulullah menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang tidak mengandung marah, tetapi kasih yang memeluk. Lalu beliau mulai berbicara. Suara itu pelan tapi tegas, menggetarkan hati setiap yang mendengar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah
wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan musuh-musuh sendirian. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar tangis pelan yang terdengar dari antara barisan. Kemudian beliau melanjutkan, Ya ayyuhan nas, innallaha qad adhaba ankum nahwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil abai. Wahai manusia, sungguh Allah telah menghapus dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan terhadap keturunan. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kata-kata itu jatuh seperti hujan yang menenangkan gurun hati. Semua kebanggaan, semua dendam, semua garis pembeda dihapus oleh kalimat yang sederhana namun mulia. Rasulullah lalu membacakan firman Allah, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wajah-wajah itu meneteskan air mata. Mereka sadar tak ada lagi Quraisy atau Ansor, tak ada lagi yang tinggi atau rendah, karena kemuliaan kini tak lagi terletak pada nama, melainkan pada takwa. Dan hari itu, di hadapan Ka'bah, sejarah mencatat sesuatu yang tak pernah terulang. Islam menang bukan dengan darah, tetapi dengan penghapusan kesombongan. Fathu Mekkah bukan sekedar pembebasan kota, tetapi pembebasan hati. Rasulullah telah menghapus dendam masa lalu, menyatukan manusia di bawah satu kalimat yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mekkah kembali damai, dan dari tanah itu cahaya Islam memancar ke seluruh dunia. Setiap kemenangan membawa kisah, namun tidak ada kemenangan yang semulia Fathu Mekkah, karena di sanalah pedang diturunkan dan hati diangkat tinggi oleh kasih. Rasulullah tidak membangun istana. Setelah menaklukkan kota itu, beliau tidak memerintah dengan suara keras, tidak menghukum mereka yang dahulu menyakitinya. Beliau justru menunduk dan beristighfar, karena beliau tahu kemenangan sejati bukan ketika musuh menyerah, tetapi ketika hati mampu memaafkan. Dari peristiwa ini, kita akan belajar bahwa rahmat Allah selalu lebih luas dari murka manusia, bahwa kesabaran bukan tanda lemah, melainkan kekuatan yang disembunyikan oleh langit. Hingga saatnya diperlihatkan dengan indah. Fathu Mekkah bukan tentang jumlah pasukan, teman-teman sekalian, tapi tentang keberanian untuk mengasihi. Bukan tentang kuasa atas tanah, tapi kuasa atas diri sendiri. Dan di tengah kemenangan itu, turunlah ayat yang membuat air mata Rasulullah menetes pelan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Bagi Rasulullah, ayat itu bukan sekedar kabar gembira, tetapi isyarat halus dari langit bahwa tugas beliau hampir selesai, bahwa waktu pulang kepada kekasih sudah dekat. Dan setelah Fathu Mekkah, Islam menyebar seperti fajar di ufuk timur, menyinari lembah demi lembah,
hati demi hati, hingga dunia mengenal Allah dengan damai. Namun, pelajaran terbesarnya tetap sama, teman-teman sekalian, bahwa kemenangan sejati bukanlah saat orang lain tunduk kepada kita, melainkan saat kita tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Fathu Mekkah adalah cermin kehidupan. Setiap manusia memiliki Mekkah di dalam dirinya, tempat yang dulu gelap oleh kesombongan, penuh berhala kecil bernama ego, amarah, dan gengsi. Dan setiap kali kita mampu memaafkan, setiap kali kita menundukkan kepala di hadapan kebenaran, itulah saat kita menaklukkan Mekkah dalam diri kita sendiri. Karena kemenangan yang sejati bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang menguasai hati. Maka berakhirlah perjalanan itu, bukan dengan pedang, bukan dengan darah, tetapi dengan ampunan yang menenangkan bumi. Hari itu, Rasulullah Muhammad SAW berdiri di depan Ka'bah yang kini telah kembali suci. Beliau menatap langit, dan di antara nafasnya yang tenang terdengar doa yang merangkul seluruh zaman. Allahumma ja'al Makkah baladan amina warzuq ahlaha minas thamarati wahfazha min kulli su'in. Ya Allah, jadikanlah Mekkah negeri yang aman. Berilah rezeki kepada penduduknya dari berbagai buah-buahan, dan lindungilah ia dari segala keburukan. Langit Mekkah seolah ikut berdoa hari itu. Angin menyapu lembut pasir di sekitar Ka'bah, dan setiap hembusannya membawa saksi bahwa cinta bisa menghapus luka, bahwa maaf lebih kuat dari kemarahan. Fathu Mekkah bukan akhir dari perjuangan, teman-teman sekalian, tapi awal dari cahaya yang menyinari dunia. Dari lembah itu, Islam menyebar, menyentuh hati demi hati, membawa pesan damai dari langit. Dan kini, setiap kali kita memaafkan, setiap kali kita menundukkan kepala di hadapan Allah, sebenarnya kita sedang menapaki kembali jejak itu. Jejak seorang nabi yang masuk ke Mekkah dengan air mata, bukan amarah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam untukmu, wahai kekasih Allah, yang mengajarkan kami arti kemenangan yang sesungguhnya. Dari tanah renungan dan cinta, Mekkah Al-Mukarramah, kami belajar bahwa sejauh apapun manusia berkelana, pada akhirnya setiap hati yang bersujud akan kembali ke rumah suci. Terima kasih teman-teman sekalian. Hadanallah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.